Shalom Ibu Linda dan semuanya yang baru bergabung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, hamba mengundang Engkau untuk datanglah dan melawat setiap umatmu yang datang pagi hari ini. Dilawat oleh Tuhan yang susah mendapatkan kelegaan dan sukacita, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang haus dan kering dipuaskan oleh kasih Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada terobosan, ada mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, Kakak Lubiuseni yang baru bergabung dan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita naikkan pujian. Nyatakan kasih. Mungkin lagu ini lagu cukup baru ya di telinga kita, tetapi pasti Bapak Ibu akan terberkati dengan lagu ini. Shalom Kakak Orlando, Kakak Priska, dan semuanya yang baru bergabung. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus
Ibu terberkati kan dengan lagu ini? Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ini adalah salah satu lagu favorit saya ya, lagu lama, lagu favorit saya. Ya, saya percaya lagu ini akan menjadi lagu favorit Bapak Ibu juga ya. Shalom Ibu Wirawati, Ibu Eli, Shalom Ibu Evi Lampus, Kakak Cakrawala Island, Kakak Orlando, Kakak Jo Martin, Kakak Sherlyn, apa kabar? Ya, senang sekali bisa ketemu Sherlyn di sini ya. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membukai hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Haleluya, glory be to God in the highest. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Saat ini mari kembali kita naikkan pujian. Katakan penuhiku ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan lawatan-Mu, dengan urapan yang baru. Kami merindukan Engkau. Puaskan setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku.
seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi kami dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Kau urapiku, ku rindukan hadiratmu Tuhan. Ku rindukan hadiratmu, penuhiku. Ku rindukan kehadiranmu, mengurapiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Ya Tuhan, inilah doa kami, penuhilah setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Penuhilah setiap kami dengan hadirat-Mu, kami merindukan Engkau. Dan pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil kendali, ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Bahkan Engkau juga yang menaruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga isi hati-Mu sajalah yang Engkau utarakan. Dan Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau menjamah setiap kami yang hadir di sini, diterangi semuanya oleh kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa, segala benteng-benteng yang dibangun si jahat sehingga umat-Mu tidak bisa mengerti firman-Mu saat ini, kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, ada kakak Mama Narni, Ibu Elita Tarigan, Ibu Yaya Rohyati, ya, dan semuanya, kakak Orlando. Mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, saya juga sama-sama belajar. Kita mau sama-sama belajar meneladani raja-raja Yehuda. Kita melihat bagaimana raja-raja yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka mengalami berkat Tuhan bahkan yang berlimpah, ya. Bahkan musuh-musuh tidak akan beruntung melawan mereka. Demikian pula kita, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, musuh-musuh kita tidak akan beruntung menghadapi kita.
Musuh-musuh kita itu ya sekali lagi bukan tetangga kita ya, tetapi ya sakit penyakit, penjajahan ekonomi ya, pergumulan rumah tangga. Mereka tidak akan bisa bertahan melawan kita. Mereka semua ada di bawah telapak kaki kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, ketika kita sungguh-sungguh beribadah dan takut akan Tuhan. Tetapi sekali lagi ya, walaupun Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, Tuhan tidak akan memaksa Anda dan saya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan? Itu adalah pilihan bebas kita ya Bapak Ibu. Oke, kembali kita mau meneruskan pembahasan kita tentang Raja. Kemarin sampai dengan Raja Abia ya di 2 Tawarik 13. Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin ya masih ketinggalan, saya refresh sedikit ya. Kemarin kita membahas sampai 2 Tawarik 13 ayat yang ke-15, bukan ketika orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang ya. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu, kalau namanya memekik pekik perang itu ya bukan melo-melo gitu ya, bukan seperti kebanyakan umat Tuhan yang ya bukan melo-melo, bukan dengan air mata depresi, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau mendeklar, ketika engkau bersorak-sorai ya, memekikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah seperti itu, karena namanya orang perang itu ya, orang perang itu nggak akan mereka bangkit berperang dengan suara yang loyo, yang lemah lesu gitu ya, belum apa-apa udah kalah berperang, bukan? Tetapi perhatikan ayat 2 Tawarik 13 ayat 15 itu, mereka memekikkan pekik perang. Berarti mereka dengan segenap kekuatan mereka, dengan sorak-sorai, dengan sukacita, bahwa mereka percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan mereka yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, demikian pula Anda dan saya. Saya nggak tahu saat ini Anda sedang terbelenggu oleh masalah apa gitu ya. Jangan setuju dengan kesusahanmu itu ya. Tetapi kita mau menguatkan hati kita, kita mau mengambil posisi kemenangan. Karena Tuhan adalah sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita ya. Ayat yang ke-16 saya bacakan. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Ayat ke-17. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Perhatikan, Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Kenapa? Karena kuncinya adalah ada di Abia. Abia itu raja keturunan Salomo ya, anaknya Rehabeam. Karena Abia memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, memutuskan untuk berdiri, memastikan bahwa bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Ya, saya berharap siapapun Anda menjadi Abia dimanapun Anda ditempatkan. Engkau mau mengambil keputusan untuk memastikan setidaknya hidupmu itu menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Keluargamu, rumah tanggamu itu menjadi rumah tangga keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Karena ketika engkau memastikan itu, maka Tuhanlah yang akan memukul kalah setiap musuh-musuhmu. Ya, termasuk kegagalanmu itu ya akan dipukul kalah oleh Tuhan ketika engkau memastikan engkau menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Oke, saat ini kita mau membahas keturunan dari Raja Abia ya. Raja siapa itu? Raja Asa.
Kita mau lihat di 2 Tawarik 14 ayat 2. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung, ya saya mungkin bahas sedikit ya, karena ini menyangkut topik besar kita, yakni takut akan Tuhan. Saya sudah bahas ya upahnya orang yang takut akan Tuhan, terus seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan itu ya, saya sudah bahas itu. Dan hari ini kita membahas contoh-contoh dari raja-raja Yehuda yang takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan, dan akibatnya apa sih. Ya kan, kemarin-kemarin kan kita sudah bahas tentang takut akan Tuhan seperti apa, terus upahnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Dan sekarang kita mau belajar contohnya, contoh realnya di Alkitab, supaya kita bisa meneladani, supaya kita benar-benar paham bahwa jikalau Anda dan saya ingin menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, mau tidak mau Anda dan saya itu harus hidup takut akan Tuhan. Karena sekali lagi, takut akan Tuhan itu adalah pilihan. Walaupun Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya, dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib, ya kita memang sudah diselamatkan ya, sudah dibenarkan. Tetapi kalau kita tidak mau hidup takut akan Tuhan, kita memilih jalan-jalan kita sendiri, kita mau hidup dipimpin oleh keinginan daging, tetap ya Bapak Ibu, tetap seberapapun Tuhan menyayangi Anda dan saya, tetap upahmu dan upahku, jangan upah kita ya, upah tetangga kita. Maksudnya upah orang-orang yang tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh firman-Nya, tidak mau dipimpin oleh keinginan roh, tetap mereka akan menuai kebinasaan, tetap mereka akan menuai air mata, tetap mereka akan menuai penderitaan, sakit, penyakit, kehancuran, bahkan dirampas musuh ya, dihabisi harta bendanya juga. Nah, oke, kembali kita akan belajar tentang Raja Asa. Di 2 Tawarik 14 ayat 2 saya bacakan. Asa, perhatikan, melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, Raja Asa ya, anaknya Raja Abia. Perhatikan, Raja Abia itu mencari Tuhan, bukan? Raja Abia itu beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan? Nah, apa yang terjadi karena dia melakukan hal itu? Kita perhatikan bagaimana anaknya, keturunannya juga menikmati berkat yang sama, menikmati teladan dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau ingin anak cucumu itu ya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, pastikan Anda dan saya ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah akan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan oleh karena itu, perhatikan, karena Raja Abia, papanya beribadah kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, kita melihat bagaimana Raja Asa juga mewarisi hal yang sama. Dia juga mencari Tuhan, dia melakukan yang baik, bahkan dia
menjauhkan mesbah-mesbah berhala ya. Saat ini Bapak Ibu, saya nggak tahu berhala-berhala apa yang masih ada di dalam hidupmu. Karena kalau engkau sesungguhnya firman Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita benar-benar menjauhkan berhala-berhala dalam hidup kita, sungguh-sungguh mencari Tuhan sama seperti Raja Asa, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita keamanan. Perhatikan di ayat yang ke-6, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-6, saya bacakan kembali. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Keamanan itu maksudnya apa? Enggak diserang oleh musuh, enggak ada peperangan. Betul kan Bapak Ibu, kan logikanya benar kan? Kalau kita enggak melakukan dosa, kita enggak buka pintu gerbang hidup kita, hati kita kepada roh-roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kita, maka kita nggak usah doa peperangan gitu ya kan, karena Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan, bukan? Tetapi kalau misal nih ya, kita buka celah ya, misalnya kita ya hal-hal yang sederhana, misalnya kita buka celah jatuh cinta gitu, jatuh hati kepada UANG misalnya. Ya tanpa kita sadari kita sedang buka celah bagi si roh jahat berkuasa dalam hidup kita untuk mencuri, membunuh, membinasakan, bisa mencuri keuangan kita, bukan? Bisa banget Bapak Ibu. Kalau misalnya kita buka celah kepada kebencian ya, kita tidak mau mengampuni orang, dan lama-kelamaan ya kita biarkan kebencian itu menjadi akar pahit dalam hidup kita. Kita sedang mengundang roh-roh jahat untuk menabur sakit penyakit dalam tubuh kita. Bisa banget ya. Nah, kalau kita nggak buka pintu terhadap musuh-musuh kita, ya kan, maka otomatis bukan hidup kita ini akan aman, bukan? Logikanya masuk kan Bapak Ibu, iya kan? Betapa firman Tuhan ini konsisten. Saya mau ngambil dari 2 Tawarik, mau ngambil dari ayat manapun, konsisten. Kita melihat betapa firman Tuhan itu konsisten, luar biasa ya. Oke, saya bacakan kembali ya ayat yang ke-7. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih di dalam tangan kita karena kita, perhatikan, mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Diulangi lagi ya. Kita mencari Tuhan, kata Raja Asa. Oleh sebab itu, Tuhan Allah kita mencari kita dan mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Saya percaya ya ini adalah kata-kata nubuatan buat Bapak Ibu semua yang pagi hari ini ada di live streaming ini. Engkau jam 4 pagi ya sudah datang ke live streaming ini mencari Tuhan. Demikianlah Tuhan juga akan mencari engkau dan saya. Tuhan juga akan mengaruniakan engkau dan saya keamanan dari segala penjuru. Kita dikaruniakan keamanan dari serangan-serangan musuh-musuh kita, musuh sakit penyakit, musuh kesusahan ekonomi, kesulitan ekonomi, musuh pergumulan rumah tangga. Kita akan dikaruniakan keamanan dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi atas umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, saya bacakan kembali ayat yang ke-8. Ya, sebelumnya saya kembali menekankan di ayat yang ke-7. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Bapak Ibu, kalau engkau dan saya ingin berhasil ya, kita mau meneladani dari Raja Asa ini. Apa yang kita lakukan? Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Maka apa yang kau kerjakan itu akan dibuat menjadi berhasil. Karena Tuhan juga yang akan mencari kita.
Bapak Ibu, saya pernah bagikan kan, share kan, sering kan. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, oke lah, saya boleh kan saksikan kembali ya Bapak Ibu ya, jangan bosen ya, supaya menekankan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Ya, 5 tahun yang lalu ketika COVID itu ya, Tuhan menggembleng saya. Semua hidup saya itu amburadul ya, keuangan amburadul, keluarga, rumah tangga amburadul, pokoknya amburadul, nggak ada yang benar. Dan waktu itu saya sungguh-sungguh, Bapak Ibu, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya tinggalkan semuanya, saya sungguh-sungguh cari Tuhan, saya puasa, saya doa, saya baca firman. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan juga menyatakan dirinya kepada saya. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Kalau dulu ya, sebelum itu kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki untuk cari UANG ya. Tapi ketika Tuhan izinkan semuanya amburadul, maka saya cari Tuhan. Cari Tuhan itu, Bapak Ibu ya yang cari Tuhan, jangan sehari doa nggak dijawab udah gitu mundur. Itu namanya bukan nyari Tuhan. Kalau sehari belum dijawab doanya langsung menyerah. Jangan seperti itu ya. Cari Tuhan itu sampai ketemu Tuhan, sampai Tuhan menyatakan diri terhadap engkau, baru engkau maksud saya, ya jangan menyerah ya, cari Tuhan terus. Maksud saya jangan berhenti sampai Tuhan menyatakan diri terhadapmu. Kalau belum menyatakan diri, ya teruskan. Berapa lama Bu Ciara? Seminggu? Ya kalau seminggu belum ketemu, ya teruskan. Sebulan? Kalau sebulan belum ketemu, ya teruskan. Ya, saya bagikan Bapak Ibu kunci ya, rahasia orang-orang besar ya, yang ya pokoknya orang-orang besar yang diangkat Tuhan itu, mereka itu orang-orang besar, maksud saya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ya, kayak ya nabi-nabi, apostle, atau orang-orang besar lah ya. Kuncinya itu mereka mencari Tuhan sampai ketemu dengan Tuhan. Jangan menyerah kalau Tuhan belum menyatakan diri kepadamu. Ya, sampai akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada saya, bahkan memberikan janji-janji itu kalimat dengan kalimat jelas Bapak Ibu, bukan rasane gitu ya. Bukan penglihatan yang kayaknya gitu ya. Tahu kan Bapak Ibu yang rasane gitu loh, kayaknya gitu loh. Kayaknya Tuhan berbicara seperti ini, rasanya Tuhan berbicara seperti ini, bukan seperti itu Bapak Ibu. Sampai Tuhan menyatakan diri kepada saya dengan jelas dan memberikan janjinya dengan jelas, kalimat demi kalimat dengan jelas ya. Untuk hari ini hidup saya, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan itu luar biasa deh Bapak Ibu. Saya juga bingung ya, saya yang menerima janjinya itu juga sampai bingung, sampai terheran-heran, kok Tuhan itu bisa real begitu, bisa begitu real Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, engkau yang belum ketemu Tuhan, cari, karena janji Tuhan itu ya, ketika engkau mencari Dia juga akan mencari engkau. Kita belajar dari Raja Asa ini, bukan? Ketika Raja Asa dan bangsa Israel mencari Tuhan, maka Tuhan akan mencari mereka. Yang memang Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya ketika kita percaya kepadanya. Tetapi ada bagian kita Bapak Ibu mencari Tuhan. Ya kan? Ada bagian kita, karena bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, pasti tidak akan sama dengan anak-anaknya yang menolak Dia. Maksud Bu Ciara seperti apa sih? Emang ada anak-anak Tuhan yang menolak Tuhan? Ada ya. Ada ya, mereka yang gak mau diatur, yang mau hidup suka-suka dia, mau senang-senang dewek gitu loh, yang mau mengikuti keinginan daging gitu loh.
mereka loh, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang menolak Dia. Ya kan, memang kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ya perbuatan baikmu itu adalah manifestasi dari imanmu. Ya, seringkali kita berhenti hanya sampai di situ, makanya tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu ya Bapak Ibu, kalau engkau mengalami Tuhan, kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah lagi menjadi sama. Janji Tuhan itu, Bapak Ibu kalau tahu ya, Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan. Kalau engkau tahu, nah masalahnya bagaimana caranya supaya kita tahu? Engkau tidak akan pernah tahu kalau engkau nggak sungguh-sungguh nyari Tuhan. Karena rahasianya itu, perjanjiannya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau mencari Dia, Bapak Ibu, walaupun memang Dia sudah menjadikan kita semua anak-anaknya, tetapi perjanjiannya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mencari Dia. Ya, saya bacakan dari Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 14. Bapak Ibu, saya bacakan ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perhatikan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi perjanjian Tuhan itu yang spesifik. Bapak Ibu, Tuhan itu punya rancangan yang spesifik kepada Bapak Ibu semua, kepada setiap anak-anaknya. Tetapi kenapa nggak setiap anak-anaknya mengalaminya? Karena nggak setiap anak-anaknya mengetahuinya. Nah, bagaimana caranya supaya mengetahuinya? Mau nggak mau, engkau dan saya itu harus bergaul karib dengan Tuhan. Dan harus mau hidup takut akan Dia. Maksudnya takut akan Dia apa? Ya, saya sudah jelaskan kemarin ya, saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Bapak Ibu yang ketinggalan, engkau bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulangnya. Kita sedang membahas topik besar tentang takut akan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu ya yang spesifik ya, tidak semua orang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Jangan khawatir ya, nggak semua orang dipanggil menjadi pengajar seperti saya ini ya, nggak semua orang. Tenang ya, setiap orang dipanggil di bidangnya masing-masing. Ada yang dipanggil di bidang marketplace, menjadi bisnismen yang berhasil, yang luar biasa diberkati Tuhan. Ada ya, dengan uangmu itu kau bisa membangun kerajaan Allah, kau bisa menolong banyak orang yang susah. Ada orang-orang yang yang dipanggil maksud saya sebagai saintis, ada, dan bahkan Bapak Ibu ya, engkau bisa menjadi saintis yang sangat berhasil. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan bisa dengan sangat mudah ya memberikan pewahyuan roh yang dimana orang dunia ini nggak mengerti, tetapi Tuhan bisa kasih. Sama halnya seperti Lucifer juga bisa memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya, sehingga mereka bisa menciptakan ilmu pengetahuan sains ya, menciptakan senjata-senjata mutakhir atau sistem yang bekerja di dunia ini yang bisa dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan dunia ini. Demikian pula Anda dan saya. Kalau Anda dan saya ini sungguh-sungguh mau cari Tuhan, Bapak Ibu, saya saksikan awal tahun kemarin 2024 itu saya diberi penglihatan sama Tuhan, itu batangan perak ya. Ketika saya tanya sama Tuhan, saya mesti invest apa? Ini ada properti yang memang saya mau jual. Apa yang kau mau lakukan dengan properti ini ya? Waktu awal saya beli properti ini juga saya nanya sama Tuhan, dan Tuhan kasih
dengan jelas ya, propertinya apa, ya, namanya apa. Dan memang dari hitungan kalkulator setelah saya tahu ya, bahwa memang properti ini yang paling menguntungkan di antara properti yang lain. Nah, itu tahunya dari mana? Dari Tuhan, dari pewahyuan Tuhan, dari penglihatan Tuhan kasih Bapak Ibu. Ya, dan hasil dari propertinya ini pun saya tidak ambil ya. Saya kasih semua kepada kerajaan Allah, kepada pokoknya ngikutin pimpinan Tuhan lah. Dan akhirnya satu saat saya mau jual, Tuhan kasih lagi penglihatan batangan perak. Ya, saya ini bukan ahli ekonomi Bapak Ibu. Orang-orang yang ahli ekonomi sudah bisa meramalkan bahwa harga perak itu akan berlipat-lipat gitu ya. Enggak Bapak Ibu, awal tahun lalu, tahun 2025 awal atau 2024 ya, saya lupa ya. Tapi Tuhan sudah memberitahukan batangan perak itu. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang dari pertama Tuhan ngasih tahu sampai sekarang itu kayaknya udah naik 300%. Nah, Bapak Ibu, pengetahuan pewahyuan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Saya ini bukan ahli ekonomi, Bapak Ibu. Nah, kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan lakukan bagi Anda dan saya. Tetapi sekali lagi kita harus mau sungguh-sungguh Bapak Ibu, ya jangan setengah-setengah. Kalau mau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau beribadah kepada si jahat, beribadahlah kepada si jahat sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu gak dapat apa-apa, rugi. Ya tentunya kalau beribadah kepada si jahat ya ada tumbalnya ya Bapak Ibu. Saya sih gak mau, ngeri ya, karena dia akan menjadi tuan yang sangat kejam. Bahkan pada akhirnya di Hades itu orang-orang yang menjadi pengikut si jahat itu disiksa. Ya Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan kesaksian orang yang diizinkan Tuhan masuk ke Hades. Hades itu tempat penyiksaan sementara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Sebelum penghakiman terakhir. Nah, aduh Bapak Ibu, mengerikan sekali. Bapak Ibu yang tahu pasti engkau akan ya berdoa mati-matian supaya keluargamu itu kenal Tuhan, diselamatkan. Bukan hanya kenal Tuhan, karena semua orang berkata kenal Tuhan, tetapi kalau kecintaanmu itu masih kepada dunia ini, kecintaanmu itu ya masih kepada UANG, engkau, mohon maaf ya, bukan engkau ya, tetapi orang-orang di luar sana yang masih kecintaannya kepada dunia ini, kepada UANG, sama Bapak Ibu, sama ya, mereka juga tidak akan mengalami keselamatan. Karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Galatia 5 ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri di pasal itu bagaimana orang-orang yang masih dipimpin oleh keinginan daging, termasuk penyembahan berhala, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Allah ya. Kalau engkau tahu ini, engkau pasti akan mati-matian berdiri, berdoa, berpuasa supaya keluargamu itu selamat. Bukan hanya katanya-katanya percaya Tuhan. Tahu kan Bapak Ibu yang katanya percaya Tuhan itu, ya setiap minggu beribadah ke gereja, iya, tapi dosa jalan terus ya. Karena pikirnya ya tenanglah, dosa-dosaku sudah diampuni gitu. Bukankah banyak umat Tuhan yang seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Beribadah ya, live streaming setiap pagi ya, tetapi dosa jalan terus gitu. Oke, sekali lagi ya, saya berkata seperti ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu, tetapi saya lebih suka mengatakan kebenaran walaupun itu nggak enak di telinga.
Tetapi karena saya mengasihi Bapak Ibu, saya kepengen Bapak Ibu juga selamat, ya. Mengalami kemenangan di dunia ini, kemenangan-kemenangan tidak dijajah oleh si jahat, dan juga mengalami keselamatan kekal. Nanti saya akan bagikan ya konsep keselamatan menurut Alkitab, menurut versi Alkitab, bukan menurut katanya-katanya atau menurut doktrin sana, doktrin sini. Karena setiap orang punya doktrin, bukan? Ya kan, bahkan bapak-bapak gereja kan punya doktrin. Ya nggak apa-apa lah punya doktrin. Saya hormat kepada setiap doktrin, kepada setiap bapak-bapak gereja, kepada setiap gereja. Ya, saya mendukung kesatuan tubuh Kristus. Tetapi saya juga rindu membagikan kebenaran menurut versi Alkitab, keselamatan menurut versi Alkitab. Engkau yang masih berpikir bahwa ya sekali percaya Tuhan Yesus selamat, pasti selamat selamanya ya. Nah, percaya yang seperti apa Bapak Ibu? Percaya yang seperti apa? Kalau engkau tetap ya, tetap hidup di dalam dosamu, tidak mau bertobat, ya kenapa? Kenapa banyak, bahkan hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya yang dalam banyak penglihatan ya, penglihatan orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke melihat ke Hades, dan diizinkan Tuhan melihat ke alam yang sesudah alam ini, melihat banyak orang percaya di situ juga yang ngakunya percaya Tuhan Yesus. Kenapa banyak umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan ada di situ, ya kan? Katanya sekali percaya Tuhan Yesus selamat, ya kan? Katanya semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, firman Tuhan yang lain yang berkata hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Ya, seringkali ini gak dibacakan, ini bahkan gak ditekankan, ya kan? Saya ini terusik loh. Kenapa? Karena saya melihat ya memang mungkin itu isi hati Tuhan ya. Memang mungkin itu adalah panggilan Tuhan terhadap saya untuk supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan itu dari semua sisi. Jangan hanya comot satu ayat dan melupakan ayat-ayat yang lainnya. Ya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, terus gimana dengan aku yang gay Kak? Ya Bapak Ibu, ya saya tidak menghakimi. Tuhan Yesus datang ke sini itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, bukan untuk menghakimi orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan engkau ya kakak yang gay, yang tadi mengaku gay. Saya mau mengatakan belak-belakan ya mungkin nggak Bapak Ibu mungkin bisa terima atau nggak bisa terima, tetapi mulut saya biarlah Roh Kudus tolong saya, izinkan saya untuk selalu mengatakan kebenaran walaupun itu keras, menyakitkan di telinga. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda dan saya atau siapapun umat kesayangannya menjadi gay atau lesbian. Tidak pernah Bapak Ibu. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tetapi ya Anda, mohon maaf, yang gay atau lesbian, siapapun Anda, kalau Anda mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan bisa melepaskan engkau. Saya sekarang juga bisa dengan perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, bisa melepaskan engkau ya. Ya bukan saya tetapi Tuhan melalui saya. Jikalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, mulainya awalnya dari pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, kalau seseorang, mohon maaf ya saya jadi bahas gay dan lesbian, kalau seseorang itu dipimpin oleh keinginan daging, misalnya keinginan daging itu apa sih? Apa ya? Dalam bahasa TikTok ini saya harus terjemahkan, kalau enggak disensor ya. Kalau kita dipimpin oleh keinginan daging, nafsu-nafsu,
nafsu sana, nafsu sini ya, maka ujung-ujungnya Tuhan akan menyerahkan kita kepada si musuh untuk berkuasa atas hidup kita. Nah, ketika si musuh itu berkuasa atas hidup seseorang, nah itu yang terjadi. Ada yang jadinya, mohon maaf ya, jadinya laki-laki tetapi ke perempuan-perempuanan, perempuan tetapi nggak jadi perempuan ke laki-lakian ya. Mungkin kau bisa argue, saya dari kecil begini, Bu Ciara nggak tahu, saya dari kecil begini, saya ini memang begini dari kecil. Bukankah Bapak Ibu kita sering kali mendengar? Nah, kita lihat papa mamanya seperti apa, karena itu diwariskan. Kalau dari yang kecilnya seperti itu, merasa seperti itu pasti, saya bisa jamin, itu pasti diwariskan dari orang tuanya. Orang tuanya yang melakukan kesalahan, atau kakek neneknya melakukan kesalahan, dan itu diwariskan kepada anak cucunya ya. Bapak Ibu, siapapun Anda, kalau engkau sungguh-sungguh mau bertaubat, Tuhan bisa lepaskan engkau ya. Tetapi engkau harus mau sungguh-sungguh bertaubat. Maka saat ini saya akan berdoa, atau Kakak Uki ya, boleh ke profile TikTok saya, di situ ada nomor HP saya. Nanti Bu Esther atau saya yang akan mendoakan kau ya secara pribadi ya. Ya, Kak Gunawan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan engkau ya, untuk membebaskan engkau. Hari ini ada kebebasan atas engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, engkau hubungi saya, hubungi nomor HP saya. Di profil TikTok saya ada nomor HP saya. Kontak saya, nanti saya dan Bu Esther atau Bu Esther yang akan menelpon kakak untuk membimbing kakak, untuk membebaskan kakak dari itu namanya roh-roh jahat yang menguasai engkau, sehingga roh-roh jahat itu ya pertama ya menguasai hatimu, pikiranmu, sesudah itu ya menguasai tubuhmu ya. Oke, saya melihat ada orang-orang yang seperti Kakak Gunawan, ketika didoakan dilepaskan roh jahatnya keluar, langsung sembuh ya, langsung sembuh. Ya, walaupun secara kejiwaan memang ada proses, karena kita ini, manusia ini terdiri dari 3 ya Bapak Ibu, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita diselamatkan ya, kita dikatakan kita menjadi manusia yang baru. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya, katanya kita manusia yang baru, kok kita merasa masih tetap sama ya kan? Yang suka marah-marah, masih suka marah-marah, betul? Betul apa betul? Yang suka maksudnya yang suka keinginan daging masih sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena rohnya yang baru. Nah, kita harus mengizinkan jiwa kita ini diperbaharui. Demikian pula Bapak Ibu ya, atau Kakak Gunawan ya, ketika nanti engkau dilepaskan, ya roh-roh jahatnya dikeluarkan, dibebaskan, tetapi jiwamu itu masih jiwa yang lama. Nah, jiwa yang lama ini harus diperbaharui. Diperbaharuinya caranya gimana? Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, diisi yang jahat, yang kotor, yang jahat, itu dikeluarkan semua, diperbaharui dengan firman Tuhan yang membersihkan kita, yang memperbaharui cara berpikir kita. Nah, itu bagiannya jiwa nanti. Nanti akan maksud saya termanifestasikan ke tubuh juga. Tubuh kita juga akan mengalami kesembuhan ya, kesegaran, sama seperti yang saya saksikan kepada Bapak Ibu. Bukan yang 5 tahun yang lalu saya ini amburadul, keuangan amburadul, keluarga rumah tangga amburadul, kesehatan amburadul, ya kan? Tetapi sekarang saya bisa menyaksikan Tuhan memulihkan semuanya ini. Bahkan kesehatan saya, Bapak Ibu bisa melihat kan? Sekarang tubuh saya segar, bugar gitu ya. Kalau panas dingin ini ya Bapak Ibu, bukan karena saya sakit,
Tetapi kadang kalau kuasa Tuhan itu sedang meliputi saya, tiba-tiba kuasa Tuhan itu saya bisa merasakan panas seluruh tubuh saya. Atau kuasa Tuhan ketika mengalir seperti air yang sejuk itu dingin gitu. Ya oke. Kalau gitu saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 5. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar setiap kami pagi hari ini. Kami juga mau seperti Raja Asa, sungguh-sungguh mencari Engkau, sungguh-sungguh mau menghidupi jalan-jalan-Mu, mau beribadah kepada Tuhan, mau hidup takut akan Tuhan. Maka sama seperti Engkau juga memberikan keamanan, perlindungan kepada Raja Asa dan bangsa Yehuda ketika mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, ketika mereka sungguh-sungguh takut akan Engkau, beribadah kepada Engkau, menjauhi yang jahat dan melakukan kehendak-Mu. Maka kami juga akan mengalami yang sama. Bahkan kami juga akan mengalami janji-janji Tuhan yang spesifik untuk setiap kami yang ada di sini, yang ada di live streaming ini. Kami juga akan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan yang spesifik atas setiap hidup kami. Dan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami juga akan mengalami janji-janji Tuhan itu. Janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan setiap kami yang ada di live streaming ini. Tanpa kecuali hamba-Mu berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, tergenapi atas hidup Bapak Ibu semua, atas hidup setiap kami yang ada di sini dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang Oke, saya doa berkat dulu deh ya. Saya akan berdoa berkat. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas masa depan-Mu, atas toko-toko-Mu, atas usaha-usaha-Mu, atas sawah ladang-Mu, atas pekerjaan-Mu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga Engkau bisa menjadi berkat dimanapun Engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang kami investasikan, yang kami tabur, yang kami usahakan menurut hikmat Tuhan, kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menjamah dan melawat umat-Mu yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, datanglah, lawatlah kembali, jamahlah, lawat lebih dahsyat lagi, lebih lagi kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada sekarang. Dilawat Tuhan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh atas hidupmu, bahkan kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan roh sakit penyakit, roh sakit lambung, roh sakit kepala,
roh yang nempel di tubuhmu yang bikin sakit, sekarang saya perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh tumor, roh cancer, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas. Saya lepaskan kuasa Tuhan, kesembuhan mengalir atas tubuhmu sekarang. Yang sakit asam lambung, sekarang asam lambungmu normal, lambungmu sudah sembuh. Yang sakit kepala, sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Yang sakit persendian, sekarang sendi-sendimu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor, sakit kanker, saat ini saya mengutuki sel-sel kanker dan tumor mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, dan saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lutut, sekarang lututmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Bapak Ibu, apapun sakit penyakitmu yang mungkin saya nggak sebutkan, tetapi ketika saya mendoakan ini, entah engkau merasa atau nggak merasa, entah engkau melihat atau nggak melihat, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang menjamah Bapak Ibu. Dan bagaimana caranya engkau menerima kuasa Tuhan itu? Dengan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, saya sudah bebas, saya sudah sembuh. Ada seorang bapak kemarin saya doakan ya, dia itu ada benjolan di lehernya. Oh, bapak yang kemarin yang minta doa itu namanya siapa ya, bapak siapa saya lupa. Bapak Yanto Gultom, adakah di sini ya? Benjolannya ada 2 besar di leher ya, sebesar telur ayam. Kemudian ketika saya doakan, terus Bapak, apa yang Bapak rasakan? Bapak mengucap syukur dulu, saya bilang. Bapak mengucap syukur dulu. Terus ketika Bapak ini mengucap syukur, langsung telurnya 1 hilang. Benjolannya 1 hilang, Bapak Ibu. Nah, begitulah bagaimana caranya engkau menerima kesembuhan dengan ucapan syukurmu. Imanmu itu harus dipakai ya. Imanmu itu harus dipakai dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga gitu. Saya sudah terima kesembuhan. Sakit penyakitmu apa saja itu. Mungkin saya nggak sebutkan, nggak apa-apa. Perkatakan itu ya. Bapak Yanto Gultom, adakah di sini Bapak Yanto Gultom kemarin? Ya kan? Bapak Yanto Gultom, ya terima kasih Bu atas doanya, puji Tuhan. Tuh kan saksinya sendiri itu yang ngomong ya. Bukan saya ya, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan karena imannya Pak Yanto Gultom yang mengucap syukur, saat ini saya perkatakan semua sel-sel tumor, sel-sel kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Negatif dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, bahwa oleh bilur darahnya engkau dan saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk anak ya Bapak Ibu yang untuk anak Silas ya, saya berdoa kiranya Bapa di surga belas kasihan Tuhan turun atas keluarganya Ibu Rine ya. Roh Kudus tolong jadikan Ibu Rine pasukanmu yang dahsyat di akhir zaman. Jadi pendoa untuk keluarganya, memenangkan suamimu dan memenangkan anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rine, engkau harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pendoa bahkan ya, supaya apa yang kau lakukan itu bisa menyelamatkan anakmu dan suamimu, bisa membebaskan anakmu dan suamimu, karena itu untuk Silas itu ada lebih kompleks ya, lebih kompleks. Kenapa? Karena ada istilahnya saya
ada kuasa-kuasa jahat yang memang kita ini peperangan, bukan? Peperangan melawan kuasa-kuasa jahat. Nah, selama pintunya belum ditutup, Bapak Ibu, kita mendoakan, kita berdoa, tetapi kalau pintunya terhadap si kuasa jahat itu belum ditutup, itu yang sulit ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Doa pertobatan kepada Silas itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan, doa minta supaya dia bertobat, supaya anak Silas ini bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, saya merasa ada kuasa belenggu dosa yang membelenggu anak ini ya. Saya nggak mau sebutkan karena ini di sini di live streaming, semua orang dengar ya. Ada belenggu dosa yang membelenggu dia sehingga buka pintu untuk anxiety, untuk kecemasan ini ya. Ya, saya berdoa ya juga untuk Pak Yanto Gultom ya, terus perkatakan imanmu itu ya. Terus perkatakan imanmu. Saat ini saya mencabut semua sel-sel kanker, sel-sel tumor dari tubuh Bapak Ibu semua, tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif, tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, yang sudah dipulihkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita menaikkan pujian. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk klik tombol tamu supaya kami bisa mengundang Bapak Ibu naik ke atas untuk didoakan secara khusus ya, yang sakit khususnya ya. Doa air dulu kata Ibu Nana. Oke, habis pujian ini satu ya. Makanya Ibu Nana jangan cepat-cepat keluar, baru juga nongol. Mohon maaf ya, saya suka bercanda sama Ibu Nana karena Ibu Nana nggak akan tersinggung, jadi saya suka bercanda. Makanya jangan cepet-cepet keluar dong, masih pukul 5 lebih 12 menit. Mari kita naikkan pujian ini, pasti Bapak Ibu akan dialiri oleh aliran sukacita Tuhan ya. Sukacita surgawi saat ini mengalir, damai sejahtera surgawi, kasih Tuhan mengalir. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Hore. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo Bapak Ibu joget, Bu Esther joget. Nah, saya undang Bu Esther naik ke atas. Bu Esther joget juga. Nah, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. hore. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Yes, yes, kata Ibu Vera. Ya, Ibu Roberta semangat, Ibu Wirawati. Ya, semangat, kasih Tuhan mengalir, menjamah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Elita, Ibu Fidel, Kakak Orlando yang setia.
sungai, berkatnya seperti sungai di hidupku. Yes. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ayo Bapak Ibu, ketika engkau joget ya, ada ungkapan kesembuhan mengalir, menyembuhkan yang sakit lutut, joget. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hidupku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Yes, sembuhkan yang sakit lutut, ayo. Yang sakit kaki, sembuhkan ketika engkau joget. Amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, saya buka kesempatan untuk klik tombol tamu. Cicara, apakah boleh pakai air segalon? Nggak apa-apa kalau mau ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena iman kita lah ya yang sebetulnya menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Ibu Evi ya ketawa ya pakai air segalon. Ya, maksud saya ini kenapa cuman segelas, supaya Bapak Ibu itu besok lagi kesini lagi gitu dengar firman Tuhan, bukan? Maksudnya begitu toh, bagus buat mandi kata Ibu Esther. Iya, anak saya Faisal yang sakit bahu, sakit lengan. Oke, kita berdoa nanti ya. Saya berdoa dulu Bapak Ibu untuk air, untuk minyak. Bapak Ibu mari kita berdoa. Angkat airmu di tanganmu ya. Atau Bapak Ibu yang mau pegang galonmu, monggo silakan. Mau pegang galonmu boleh ya. Atau minyak di tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, air minum yang kami pegang atau minyak yang kami pegang ini adalah air dan minyak biasa, tetapi saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda yang heran, perbuatan-perbuatan ajaib memuliakan nama Tuhan. Ketika air ini diminum atau minyak ini dioleskan, maka segala pekerjaan si jahat hancur, patah, roh-roh jahat lari, bahkan ada kesembuhan dan ada berkat Tuhan mengalir lewat air yang kami minum ini ataupun minyak yang akan dioleskan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi. Amin, amin. Bapak Ibu ketika kau mau minum atau mau mengoleskan minyak itu ya, engkau oleskan atau engkau minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus ya. Harus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, maka kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat yang Tuhan perbuat lewat air maupun minyak yang ada di tangan Anda. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada yang mau didoakan secara khusus yang sakit, boleh klik tombol tamu dan ada kejadian ajaib yang didoakan, saya mau bersaksi. Bolehlah ya, kita kangen ya sama Bu Nana ya. Mari silahkan. Nanti kapan-kapan Bu Eli ini boleh bersaksi. Bu Eli ya. Bu Nana, mana ya Bu Nana? Kok Bu Nana nggak ada nih di tombol tamu? Bu Nana klik tombol tamu dulu dong. Bu Nana,
tombol tamunya jangan lupa diklik. Saya nggak bisa ngundang Bu Nana naik ke atas kalau nggak klik tombol tamu. Nanti ke depannya nih Bu Nana, kalau sudah itu Bu Nana sama Bu Eli nanti saya bagi-bagikan ya. Kalau orang-orang yang mau didoakan yang sakit, saya bagi-bagikan juga ke Ibu Nana, ke Ibu Eli ya. Jadi bagi-bagi tugas. Jadi semuanya dapat ya Bu Esther. Jadi rame-rame ya. Oke, saya berdoa dulu deh buat kakak adik yang mau yang merindukan teman hidup, merindukan pekerjaan. Saya berdoa ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk bujang lapuk sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk nenek moyang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jadilah kau bebas, terbuka jalan berkat atas hidupmu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau. Bahkan usaha-usaha yang baru, ya terobosan yang baru terjadi, tergenapi atas Bapak Ibu semua, atas kakak adik semua. Dan terima kasih Tuhan, kau sudah menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Untuk Anda-Anda yang sedang mencari pasangan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya kan adik-adik udah saya doakan kan yang rindu pasangan hidup. Nah sekarang bagianmu untuk berdoa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Jangan main asal nabrak ya. Jangan kayak saya dulu asal nabrak gitu apa yang di depan. Sebenarnya tidak mungkin, tapi doanya sungguh didengar sehingga ada jalan. Oh iya, oke Ibu Nana, terima kasih kesaksiannya ya, puji Tuhan. Oke, ya tadi saya balik lagi, kakak adik yang kepengen punya pasangan ya, anak-anakku yang kepengen punya pasangan, bagianmu juga untuk doa, nanya sama Tuhan. Tuhan, si A ini bener gak sih jodoh buat saya? Jangan abis nikah udah gitu nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa kau berikan pasangan hidup yang seperti ini? Kan biasanya begitu bukan? Ya kan? Biasanya begitu. Udah gitu minta saya doakan. Bu, tolong doakan. Gitu. Lah, salah sendiri dulu kenapa mau gitu. Kalau sudah terima, ya terimalah konsekuensinya. Ya mau baik ke, mau buruk ke pasanganmu itu, mau sayang nggak sayang ke, ya salah sendiri dulu kenapa engkau mau, bukan? Ya Bapak Ibu ya. Oh iya, saya juga mau bahas nih yang punya pasangannya selingkuh ya. Kan banyak yang nanya saya tuh, cuman kan kayaknya nggak mungkin setiap orang nanya di itu apa private message itu saya jelaskan. Ya kalau setiap orang nanya saya jelaskan, ya abislah waktu saya ya. Saya suka bilang, Ibu atau Bapak masuk ke live streaming saya, nanti saya jelaskan, nanti saya doakan, nanti saya jelaskan, karena gak mungkin kalau satu-satu itu habislah waktu saya. Nanti kali ya kita bahas ya dalam satu khotbah sendiri ya, kan khotbahnya udah selesai ya kan. Nanti kita bahas topik sendiri ya untuk bagaimana menghadapi pasangan hidup yang selingkuh, atau bagaimana menghadapi pasangan hidup yang suka marah-marah, atau bagaimana menghadapi pasangan hidup yang gak takut Tuhan, yang kerjanya cuma mabuk-mabukan atau seperti itu. Ya Kak Gunawan, kakak nih saya bacakan deh ya nomor HP saya. Jadi kakak catat ya, nanti hubungin saya Kak Gunawan. Hubungi saya akan mendoakan buat Kak Gunawan. Saya atau Bu Esther atau kita berdua sama-sama ya.
Kak Gunawan, ini nomor HP saya, catat ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara, maksud saya yang mau didoakan secara pribadi, yang sakit ya, khususnya yang sakit atau yang seperti Kak Gunawan boleh ya, dicatat nomor HP saya 08 23 15 99 2960. Sekali lagi ya, saya ulangi, 08 23 15 99. Oh, kena pelanggaran ya. Oh, saya juga nggak tahu. Ya sudah terlanjur, nggak apa-apa lah ya. 0823 15 99 2960 ya. Boleh dicatat. Kalau misalnya malu-malu gitu ya, kayak tadi Ibu Nana malu-malu misalnya, atau privacy, ya nggak apa-apa ya, catat lah ya. Tapi jangan urusan yang kecil-kecil gitu ya. Setiap kali kalau semua orang cari sayanya sayanya juga bingung gitu ya, jadi nggak ada waktu lagi buat yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kebersamaannya Ibu Evi, terima kasih Ibu Liliel, Ibu Rosa, ya Ibu Nana. Aku nggak malu-malu tapi lagi serakce ya, justru didoakan biar hilang serakce ya. Ibu Ovelia, ya Kakak Celsius, Ibu Vera, Ibu Eli, semangat, Ibu Roberta, Ibu Yuspin, Ibu Cidel, dan semuanya. Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Ibu Susana, Ibu Cece, ya, dan semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.